Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Polisi memeriksa mantan Gubernur Bali Iwayan Koster dalam kasus dugaan korupsi. Polda Bali dan Polresta Denpasar menangkap sopir taksi yang memeras 2 wisatawan asing. Mencoba kelezatan rasa sate orop daging kambing di Denpasar. Polda Bali Rabu pekan lalu memeriksa mantan Gubernur Bali Iwayan Koster. Politikus PDIP tersebut menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Ditreskrimsus Polda Bali. Polisi belum memberikan keterangan jelas terkait pemeriksaan terhadap Koster, namun Ketua DPP PDI Perjuangan ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan, Koster diperiksa selama 3 jam untuk memberikan klarifikasi atas laporan masyarakat terkait dugaan kasus korupsi. Dan saat ini sedang dilakukan pendalaman dari Ditreskrimsus Polda Bali. Nanti apabila sudah ada informasi terkait, ya akan diteruskan lagi oleh teman-teman. Dan bahkan nanti langsung oleh penyidiknya dari Krimsus akan menginformasikan. Kalau sudah ada kejadian. Klarifikasi itu statusnya sebagai apa berarti, Pak? Ya sementara di klarifikasi sebagai saksi ya, beliau diambil keterangan, diklarifikasi, didalami sebagai saksi. Saksi dalam perkara apa, Pak? Ya kalau yang dilaporkan kan masih didalami, nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Ya, benar terkait perkara pembebasan lahan tol Mengwi. Nah untuk kebenarannya nanti kita koordinasikan kembali ya dengan Krimsus, karena Krimsus, Pak Direktur Krimsus sudah mengatakan nanti kalau sudah lengkap semuanya nanti akan diinformasikan ke rekan-rekan. Wayan Koster saat ditemui di kantor DPD PDI Perjuangan Bali tidak memberikan keterangan jelas terkait pemeriksaan terhadap dirinya, namun ia berjanji akan menjelaskannya kepada masyarakat. Itu terkait apa? Nanti cari waktu lain deh. Katanya tentang pembebasan lahan. Nanti aja. Mengwi Pak. Pak sejauh ini kan Tutup dulu. Pak kemarin diperiksa berapa lama Pak? berapa lama? Jangan tanya itu dulu. Nanti tunggu waktu yang tepat ngomongin. Tapi merasa dikriminalisasi nggak sih Pak karena mau jelang pemilu? Oh, jangan kita menuduh begitu. Nggak boleh. Sejumlah isu beredar di masyarakat terkait pemeriksaan Koster. Pemeriksaan terhadap Koster terkait dugaan terjadinya korupsi pada sejumlah proyek di Bali saat menjabat sebagai Gubernur Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Tampaknya belum ada tanda-tanda harga kebutuhan pokok akan turun pada tahun 2024. Misalnya, harga sebagian bumbu dapur, seperti cabai dan bawang di Kota Denpasar masih tinggi. Di pasar tradisional Badung, pedagang masih menjual bawang merah Bali di harga Rp35.000 per kilogram, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Sementara bawang merah Bima naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga bawang putih yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp33.000 per kilogram. Selain bawang, harga cabai merah juga naik dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sekarang bawang per kilo, bawang Bali 35. Sebelumnya beli? Sebelumnya 30. Yes. Untuk bawang Bima sebelumnya 35, sekarang 40. Kayak gitu. Untuk bawang putih sebelumnya ya 28, 30, sekarang 33. Cabai beli?
Untuk cabai sekarang ya ada yang 65, ada yang Bali 75 kayak gitu. Bali kita mani harga ya sekitar 80 malah 85. Ini berapa kilo boleh dapat jual per hari ini? Untuk sekarang ya kadang-kadang ya 10 kilo. Harga bawang mulai 35 dengan makin ke 40 yang Bali. Bawang yang Peking 35. Yang ya. Sebelumnya bawang Pekingnya 30. Kalau bawang putih berapa sekarang? Bawang putih sebelumnya 33, sekarang 35. Terus cabai Bu? Cabai harga macamnya cabai 2, ada yang ampanan 70. Sebelumnya? Sebelumnya 65, cabai Bali sebelumnya 80, sekarang 90. Jadi bisa disebut harga masih tinggi ya Bu? Ya, masih tinggi. Kenaikan harga bumbu dapur ini salah satunya disebabkan pasokan yang terbatas dari petani akibat cuaca yang sudah memasuki musim hujan. Pedagang di pasar tradisional Badung mengaku terkena imbas akibat kenaikan harga bumbu dapur. Penjualan menjadi turun dari 30 kg menjadi 10 kg per hari. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Tidak hanya bumbu dapur, harga tempe di pasar tradisional Kuta 2 saat ini juga terpantau naik. Penjual tempe di pasar mulai mengakali kenaikan dengan memperkecil ukuran tempe. Pembeli yang tadinya bisa mendapatkan 4 bungkus tempe seharga Rp5.000, kini berkurang menjadi 3 bungkus tempe ukuran kecil. Pedagang memang harus bersiasat dengan tidak mengubah harga. Saya beli yang biasanya Rp5.004 jadi Rp5.003. Ukurannya bagaimana Bu? Ukurannya agak kecilan juga. Kalau susahnya kalau pas lagi nggak ada tempe kita juga sulit nyari tempenya. Dan lagi kalau kita jualnya juga orang-orang pada ngeluh kok naik Bu, gimana kita kalau nggak dinaikin karena kan kita belinya juga naik. Ini ada yang 2.000, ada yang Rp5.003, ada yang Rp13.000, ada yang Rp4.000, macam-macam. Saya cuma ngambil per bisnisnya, ada yang 500, ada yang 250. Yang banyak itu yang ukuran Rp5.003. Rp5.003 ya. Iya. Jadi Ibu juga merasa kesulitan jadi dengan kenaikan ini Bu ya? Nyari dagangannya juga sulit, kita mau jualnya juga sulit, mengembalikan modal gimana lagi, apalagi kita sudah tua. Ya. Harga tempe memang sudah naik sebelum tahun baru dan hingga saat ini harganya belum juga turun. Pedagang sangat berharap dengan harga yang lebih murah, tempe mereka bisa laku terjual dan modal pun berputar. Ya memberatkan sekali Pak. Kenapa Bu? Karena harapan ibu-ibu rumah tangga harus turun segera mungkin karena kan itu makanan pokok Pak sehari-hari. Sehari-hari ya Bu. Ibu setiap hari dapat aja membeli tahu tempe ya Bu ya? Iya. Ya. Ibu beli berapa biasanya Bu? Berapa potong Bu? Ya paling 10.000 gitu 10.000. Cuma rumah tangga aja. Seperti halnya bumbu dapur, tempe bisa menjadi patokan kebutuhan masyarakat khususnya di Bali. Bahan makanan ini sudah menjadi kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.